Lord of the Mystery alias Guimi Zizhou Xiao Xiao Pian, semoga nggak salah baca namanya, atau biasa disingkat sebagai Lotem, adalah anime Cina. Apa sih? Douyin, apa tuh? Pokoknya sebuah kartun buatan Cina lah yang baru-baru ini hadir dan banyak banget dari kalian merekomendasiin gue buat nonton, dan akhirnya gue nonton dengan sangat sekuat hati, sekuat tenaga, sekuat jiwa raga, dan gue nggak kuat ini apaan ini mau dapat rating sebagus apapun di My Anime List, pokoknya itu adalah rating dari yang emang udah baca novelnya. Karena buat gue yang nggak baca novelnya, nggak baca komiknya, ini anime bener-bener anime ngebut. Udah tuh. Udah, gue cuma bisa tadi cerita apa? Kenapa bisa begitu, dan apa ini gue mengenai anime ini? Bukan anime dari Cina. Apa sih sebutan, lupa gue. Guimi Zizhou Xiao Piao Pian alias The Lord of the Mystery, yang dimana baru-baru ini menggelegar banget hadir, dan gue susah banget nyarinya, tapi ternyata bisa ditonton di Tencent TV ya, WeTV kalau nggak salah. Dan ini anime awalnya lihat trailer gue bener-bener tergugah banget sih, kayak wah tentang apa nih, kok tentang mistisisme dan lain-lain dan gimana. Dan apalagi ini buatan Cina, dan emang mau nggak mau kita mesti bilang industri anime Cina, sorry namanya gue lupa apa, itu emang lagi berkembangnya, dan emang lagi bener-bener apa ya, sesuatu yang sangat-sangat bisa menggugah industri anime Jepang. Kalau lu nggak segera perbaiki diri, bisa kebalap nih. Banyak banget yang rekomendasiin, dan akhirnya gue tonton, dan akhirnya gue bilang nope. Tidak jadi Cina bisa ngebalap industri anime Jepang. Walaupun dalam realitanya ya gue juga tahu gitu, maksudnya udah beberapa studio anime Jepang tuh nge-hire studio-studio Cina buat anime Jepang, dan bahkan kebalikannya. Jadi udah susah lah dibilang studio as a studio, tapi IP-nya gitu. Bagaimana IP-nya ini? Lord of Mystery katanya bakal jadi the new solo leveling gitu loh, the new peak gitu, sebuah tingkatan baru dalam penganimasian orang-orang yang aura farming. Buat gue sih kagak ya, gue nggak tahu nih ini gue yang ngaco apa gimana. Disclaimer, gue mungkin udah sebut tadi ya, bahwa gue tidak baca novelnya, light novelnya, Donghua baca ya segala macem, alias komiknya gue nggak baca sama sekali. Gue bener-bener nonton trailernya doang, abis itu nonton animenya. Dan episode 1 gue langsung kayak dihantem, lu tau gak sih penganalogiannya kayak gini? Lu pernah gak sih ada guru matematika nyatet rumus gitu di papan tulis? Nah lu lagi nyatet tuh, tadinya baru satu baris tuh ya, lu meleng bentar nulis ke buku, tahu-tahu udah satu papan tulis penuh tuh, kayak wait kemana nih? Kok tiba-tiba ini apa nih? Kok tiba-tiba kesini? Gue bener-bener ngerasain itu, dan itu hal yang nggak bisa gue bohongin, dan terserah lu pada mau ngamuk sama gue di berbagai macam review lainnya, gue nggak peduli. Tapi iya nggak sih, numpuk banget nggak sih? Bahkan gue nggak tahu tiba-tiba itu si Klein kenapa, karakter utamanya, terus ada masalah apa, buku apa yang dicari, dia siapa, dari mana, mau ngapain, tahu-tahu didatengin ini, tahu-tahu ketemu karakter tuh udah tahu-tahu ada adeknya, ada badut, ada tukang tarot palsu, terus ada polisi, terus ada orang investigasi, terus tiba-tiba mental ke dunia lain, jadi isekai dan double isekai gitu, ke The Fog, terus ketemu dua orang baru lagi. Gue kayak terus belum keluar kejadian kriminal yang tiba-tiba pada mati. Wow, gue sangat-sangat gak bisa mahamin itu. Gue bener-bener jadi bingung gitu. Dan kata orang-orang di live streaming gue ya, kayak tahan bang, emang kayak gitu bang, tahan sampai episode 3. Yo, oke, fine. Gue tonton sampai episode 3. Dan abis itu masuk ke episode 2, makin kacau balau. Gue gak ngerti gitu kenapa tiba-tiba mereka bisa masuk ke pikiran mereka, tapi terus tiba-tiba, wah kayaknya bukan kamu pelakunya, sini join sama kita. Gue kayak what? What's going on? Apa yang terjadi ini kok begini? Terus habis itu episode 2 gue jadi lebih paham tentang dunianya, tentang kekuatannya. Gue jadi lebih ngerti lah kalau dia ternyata adalah orang yang dari Cina ke isekai ke dunia ini, dan ternyata dia bisa dapetin upaya untuk bisa balik ke dunianya, tapi gagal gara-gara entah apa, tapi tahu-tahu dia malah mentalnya ke The Fog kalau pakai mantra untuk balik ke isekainya. Dan di dunia itu dia mau juga nemuin sebuah pemimpin atau kaisar zaman dahulu yang ternyata juga orang Cina, karena mereka nulis diary-nya pakai bahasa Cina, jadi dia diuntungkan lah. Dan di dunia ini tuh ada semacam sistem kekuatannya yang menurut gua fair. Menurut gua sistem kekuatannya itu bagus banget. Seriusan, dibandingkan beberapa anime ke belakang sistem kekuatannya asal-asalan. Menurut gua sistem kekuatannya itu unik banget, yang dimana akhirnya lu kayak milih path. Ini gaming banget lah menurut gua, kayak lu milih kelas, terus setiap kelas itu nanti naik level jadi kelas baru sampai akhirnya mentok ke level tertentu. Cuman
kalau gue pikir-pikir, kekuatan pembagiannya tuh bener-bener, sorry ya, gak jelas. Kayak apa bedanya Hunter yang akhirnya gue mesti, nah ini yang gue bilang, gue gara-gara gue bingung, gue mesti kayak nonton sambil buka Wikipedia gitu sama nonton penjelasan orang gitu loh. Dan menurut gue itu adalah hal yang tidak menyenangkan buat gue ya. Nanti gue akan bahas itu lebih detail di belakang. Kayak pembedanya antara The Seer sama ini apa gitu loh, basic kekuatannya apa gitu. Terus yang lain tuh taunya apa gitu. Kayak ini gue nggak tahu ya, ini gara-gara gue juga merasa terlalu cepat juga penjelasannya. Bahkan gue nggak ingat nama-nama karakter yang lain. Terus mereka kelasnya apa dan udah di sequence berapa dan lain-lain. Gue benar-benar sangat-sangat lepas banget dan gue nggak bisa bedain gitu. Kenapa mereka mesti baca mantra gitu? Apakah ini emang keharusan selalu baca mantra untuk awal-awal? Tapi kenapa Sisir nggak perlu baca mantra, tinggal tap 2 kali, terus dia bisa ngeliat bayangan? Kenapa tiba-tiba sekarang tongkatnya udah bisa nyari orang, tapi beberapa kali juga nggak bisa gitu? Terus kenapa kalau lu polisi, lu nggak punya banyak sir gitu, yang dimana kayaknya ability sir tuh bagus banget gitu, lu bisa ngedeteksi orang ini dari kemana, lagi diculik kemana dia sekarang dan lain-lain, lu bisa apa ya, membedah tempat lu untuk apa investigasi dan lain-lain. Kayaknya kok aneh banget gitu, jadi mulai meragukan dunianya gitu. Dan ya, jadi menurut gua awalnya secara sistem bagus karena sangat umum untuk para gamer, tapi setelah masuk kok menurut gue semuanya jadi imba dan imba dan imba gitu. Nggak ada pembeda yang jelas selain dari penamaan-penamaan tarot yang menurut gue nggak signifikan amat dalam kepala gue gitu. Nggak beda yang signifikan, ngerti nggak sih? Ujung-ujungnya semuanya manipulator. Tergantung ya, di manipulator diri sendiri. Karena dia clown, dia bisa manipulasi clown. Tapi yang ini bentukannya hunter, jadi dia bisa memangsa. Dan I just don't get it. Too much. Dan seperti yang tadi gue bilang gitu, bagaimana penjelasan karakter itu tau-tau lewat aja gitu. Tau-tau ada karakter nama, tapi kayak bentar nih gue pause dulu gitu loh. Kayak siapa nih orang, kelas apa, dia di bagian mana, dia klan apa, dia asosiasi apa, dia temennya siapa, musuhnya siapa. Terus ada ruangan inilah, ruangan chain, ruangan ini segala macem. Belum kelar kita sama itu semua, tiba-tiba datang lagi, jebret, tahu nggak apa? Itu apa? Artefak badut, ya kan? Artefak badut yang menurut gue gini. Gue mulai suka sama sistem pertarungannya yang pakai logic gitu. Kayak kalau lu kena hipnotis badutnya, lu ditepok, tak baru bisa lepas itu. Ngerti gak sih? Ada logic yang mau dimainin dan gue suka gitu. Terus ada logic yang gue suka si Joker yang mindahin luka. Dia gak bisa ngilangin tapi dia bisa mindahin luka ke posisi manipulasi badan gitu. Oke, gue mulai suka gitu. Sampai akhirnya cara mereka semua untuk keluar adalah dengan cara, nah itu yang masih gue tadinya hampir suka, tapi ada satu gap yang buat gue tuh agak kurang menyenangkan. Yaitu adalah ketika semuanya dapet Joker, gimana cara keluar? Ternyata dia balik ke The Fog gitu. Gue pikir The Fog dia gimana, ternyata dia meramal gitu kan, dia bisa hilang apa enggak. Nah, kenapa tiba-tiba bisa hilang itu nggak dijelaskan. Jadi kayak apa yang terjadi sih gitu kayak. Terus jadi gue bingung nih, dunia tuh mau ngelindungin siapa gitu. Maksudnya ini tujuannya apa? Lu pengen balik tapi di dunia itu pengen ngelindungin siapa gitu. Kalau kita lihat di Mushoku Tensei gitu ya, lu kayak ada tujuannya gitu, kayak pengen nyelamatin apa keluarga lu gitu kan yang hilang gara-gara the gathering, apa sih gue lupa itu titik poinnya itulah yang bikin dunia kacau balau gitu. Nah di sini apa sih tujuannya pengen balik? Oke, terus kenapa dia mesti join polisi? Ada reasonnya nggak? Itu yang gue lepas dari animenya di apa gitu. Terus gue juga baru sadar beberapa kali kalau udah tamat tuh jangan langsung di close. Ternyata di belakangnya ada story yang gue pikir sepele, nggak taunya penting gitu. Yaitu yang gue lihat adanya ternyata udah punya pacar gitu, yang udah ada cowok lagi, udah punya teman lagi. Oh my god, gue bahkan nggak ingat adanya itu siapa dan ngapain. Kenapa ada Nighthawk? Kenapa ada organisasi lain? Apakah Nighthawk legal dan lain-lain? I just don't get it. This is just too much buat gue. Dan buat lo yang bilang ini bagus, iya bagus mungkin buat lo pada yang udah baca novelnya, yang udah pada ngikutin komiknya, sehingga lo aman-aman aja untuk ngikutin. Tapi sayang banget, ini anime kalau tujuannya emang pengen mendapatkan fans baru, gue rasa akan sulit sekali. Karena ini benar-benar untuk nyenengin fans-fans lama yang udah ngerti 1-2 hal lah sama manga ini. Sedangkan orang kayak gue yang benar-benar gak baca komik atau manganya atau apa dongguanya, ya bye-bye. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue benar-benar sampai episode 4 gue tahan tetap kayak what's going on? Gitu loh kayak bahkan kayak tiba-tiba mereka ada Fog terus tiba-tiba bisa ketemu sama 2 orang itu ngapain? Siapa? Buat apa? Kenapa? Ada lagi ntar ngeramal. Terus apa lagi ya? Ya kayak gitulah, banyak. Coba jujur ya sama gue, ini kayaknya berapa ratus chapter di recap jadi 3 episode ya atau gimana ya? Bener-bener kecepetan men, dan sayang banget. Maksud gue masih mau kok nikmatin pelan-pelan gitu kayak Mushoku Tensei pelan-pelan. Oke, ternyata world buildingnya ternyata ada ini, ada itu, cara magicnya gini, cara magicnya gitu. Tapi di sini bener-bener perikapannya bener-bener kacau balau buat gue. In my opinion sangat-sangat tidak ramah untuk orang-orang baru, sehingga yang bisa nikmatin ya lu pada aja yang udah bacain semuanya gitu. Gue sebagai yang nonton, gue tuh mesti nonton, pause, gue liat penjelasannya di sini itu apa, gue googling dulu ini apa, baru ngerti oh ini, oh itu dan lain-lain. Sangat-sangat susah untuk bisa menyukai hal kayak gini menurut gue, dan jelas-jelas menurut gue secara produksinya benar-benar aneh. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Coba belain tuh Lotem di bawah gitu ya, yang katanya bakal jadi the pick yang ngalahin solo leveling. Iya sih, kalau gue lihat dari sistem kekuatan ntar ya suka-suka dia lah. Bahkan ya gue udah sedikit dibocor-bocorin juga lah sama di live streaming gue bakal jadi the full gitu, yang benar-benar memanipulasi dunia dan segala macam. Ya udahlah ya, suka-suka lah ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana?
komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking kartun Cina kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol subscribe. Gue tuh upload video sehari 1. Jadi kalau kalian mau dengerin gue ngomong komplain kayak gini dan kalian suka ya, kalian coba cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri dan untuk kita semua. Capek pak nontoninnya, sumpah bener-bener kayak nggak cocok banget buat pengguna baru. Stay clean and sound.